Pasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Setinggi puja, segala syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai dengan keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kezaliman dan kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh kenikmatan. Alhamdulillah. Yang terhormat Ustadz Ketua FKDT Kabupaten Padang Lawas, yang terhormat Ustadz dan Ustadzah pengurus FKDT Kabupaten Padang Lawas, yang terhormat Ustadz dan Ustadzah kepala dan guru MDTA Kabupaten Padang Lawas, yang terkhusus untuk Ustadz dan Ustadzah Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman dan hadirin yang saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema meneladani kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kejujuran adalah cahaya hati. Dengan kejujuran hidup terasa tenang, penuh keberkahan dan dapat dipercaya orang lain. Sejak kecil Nabi Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya, karena semua orang yakin dan percaya kepada beliau karena beliau tidak pernah berbohong. Tidak hanya keluarganya yang percaya, tapi juga musuh-musuhnya menitipkan harta kepada beliau karena beliau tidak pernah berbohong. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, hendaknya engkau bersama orang-orang yang benar. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang jujur, bukan orang-orang yang berdusta. Bayangkanlah hadirin sekalian, jika seorang pedagang tidak jujur dalam berdagang, apakah pembeli mau kembali? Jika seorang murid tidak jujur dalam ujian, apakah ilmu yang didapat benar-benar bermanfaat? Jika seorang pemimpin tidak jujur kepada rakyat, apa jadinya negara ini? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan, kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jelaslah bahwa kejujuran adalah jalan menuju ridha Allah dan kunci menuju surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Meneladani kejujuran Nabi Muhammad tidak hanya dalam ucapan, tapi juga dalam perbuatan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Contohnya, jujur kepada orang tua, jujur kepada guru, jujur dalam berdagang, jujur dalam amanah, dan jujur kepada diri sendiri. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang dipercaya, disayangi manusia, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita tanamkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
menjadi rambutan. Jangan lupa membeli pepaya. Mari junjung teladan dari junjungan. Dengan kejujuran hidup bahagia. Jika ada sumber di ladang, marilah kita menumpang mandi. Jika ingin minum tenang, marilah jujur setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.